Halo teman-teman, welcome to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menyimak. Tidak seperti biasanya, di video kali ini Bioskop Mini tidak akan membahas sebuah film. Tetapi, kita akan membahas serial TV yang bergenre drama kriminal berjudul Peaky Blinders yang awal dirilis tahun 2013. Sedikit info tentang serial televisi ini. Serial ini diangkat dari kisah nyata yang dikembangkan lagi menjadi sebuah serial televisi yang dibuat oleh Stephen Knight. Serial ini mengisahkan tentang keluarga Shelby yang membentuk sebuah geng kriminal bernama The Peaky Blinders. Peaky Blinders dibentuk pada tahun 1919. Dikisahkan, geng tersebut menguasai daerah Birmingham di Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Secara ringkasnya, The Peaky Blinders adalah sebuah drama kolosal mengenai keluarga mafia yang menguasai daerah Birmingham di Inggris pada tahun 1919. Serial TV ini sudah memasuki season ke-6 dan setiap season berisi 6 episode. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita masuk ke alur cerita di season 1 episode 1. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan tokoh utama di serial ini bernama Thomas Shelby. Ia sedang memberikan mantra sihir kepada kuda miliknya agar kudanya bisa menang dalam ajang balapan. Yang mana sihir itu dilakukan oleh seorang ras Cina yang juga tinggal di Birmingham. Ritual selesai, Thomas pun kembali ke kediaman keluarga Shelby. Di dalam perjalanan, kita juga akan diperkenalkan ke anggota Peaky Blinders yang bernama Jeremiah Jesus, yang merupakan seorang pengkhotbah jalanan dan juga pernah ikut dalam medan perang bersama Thomas Shelby. Semua orang di kota Birmingham sangat segan dan hormat kepada Thomas Shelby karena dia adalah seorang mafia yang berpangkat sersan mayor. Sesampainya di kediamannya, kita akan dikenalkan dengan saudara Thomas yang paling kecil bernama Vince Shelby. Keluarga Shelby memiliki bisnis judi ilegal dan beberapa pekerjaan di dalam pasar gelap. Di sini kita akan diperlihatkan beberapa tokoh lagi seperti John Shelby dan Arthur Shelby Jr. yang menjadi kakak tertua di keluarga Shelby sekaligus menjadi pemimpin dari geng The Peaky Blinders. Di sana Arthur bersitegang dengan Thomas dikarenakan Thomas dicurigai berencana untuk mencurangi pacuan kuda tanpa meminta izin dari Billy Kimber, orang yang menjalankan, menguasai pacuan kuda, dan bisnis di dalamnya. Arthur pun memerintahkan untuk mengadakan rapat keluarga malam itu. Di dalam sebuah kereta, kita diperkenalkan dengan seorang inspektur yang bernama Chester Campbell, yang dikirim oleh Sekretaris Negara Winston Churchill dari Belfast ke Birmingham untuk menyelidiki kasus pencurian senjata. Dan pemerintah Inggris mencurigai tentara Republik Irlandia sebagai pelaku di balik pencurian tersebut. Scene beralih ke sebuah tempat di mana kita akan diperkenalkan lagi ke seorang tokoh yang bernama Freddie Thorne, yang merupakan seorang komunis dan juga teman dari Thomas Shelby sejak kecil. Namun hubungan mereka sedikit renggang karena Freddie memutuskan untuk menjadi komunis setelah Perang Dunia berakhir. Selanjutnya, mereka berdua tidak sengaja bertemu di sebuah bar yang bernama Garrison. Dan di sana, Freddie memberitahu Thomas tentang berita pencurian senjata tersebut. Dan Freddie juga mendengar informasi bahwa dirinya dan Thomas telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tak lama setelah perbincangan mereka, seseorang tiba-tiba datang dan mengamuk di sana. Dia bernama Danny Wisbank, yang merupakan rekan tim Freddie dan Thomas di medan perang. Kerasnya medan peperangan membuat Danny mengalami trauma dan depresi yang berat. Untungnya, dia berhasil ditenangkan oleh Thomas dan Freddie. Thomas akhirnya menyuruh Danny untuk pulang dan menenangkan dirinya. Malam pun tiba, dan rapat keluarga Shelby dimulai. Di sana, kita diperkenalkan dengan dua tokoh utama lagi, yaitu Ed Shelby dan Polly Gray. Arthur menyajikan informasi tentang seorang inspektur yang merekrut orang Irlandia untuk datang ke Birmingham
sebagai polisi khusus yang ditugaskan membersihkan kota dan menangkap para komunis yang tinggal di sana. Thomas memutuskan untuk membiarkan polisi tersebut melakukan pekerjaannya, dengan catatan jika mereka berani menyerang anggota The Peaky Blinders, maka Thomas dan anggota lainnya akan menghadiahi polisi tersebut sayatan silet yang dijarit di topi mereka. Scene berganti ke Inspektur Campbell yang telah tiba di kota Birmingham. Dia melihat bagaimana orang-orang di kota tersebut hidup, yang dimana kehidupan di kota Birmingham pada masa itu sangatlah liar. Setelah rapat keluarga Shelby berakhir, Bibi Polly mengajak keponakannya untuk berbicara empat mata di sebuah gereja. Di sana, Polly meminta penjelasan kepada Thomas karena Polly mencurigai kalau Thomas menyembunyikan sesuatu darinya. Benar saja, Thomas mengaku telah membuat kesalahan karena anak buahnya salah mengambil peti yang seharusnya berisi 4 motor dengan bahan bakar bensin. Tapi, karena anak buah Thomas mabuk pada saat itu, sialnya peti yang mereka ambil ternyata berisi 25 senapan mesin Lewis, 10.000 amunisi, 50 senapan semi-otomatis, dan 200 pistol dengan peluru, yang seharusnya senjata tersebut dikirim ke Libya. Senjata-senjata itu masih disimpan di dekat kandang kudanya. Hal itu membuat Bibi Polly terkejut dan sangat marah kepada keponakannya tersebut karena dia telah melakukan hal yang bodoh. Bibi Polly meminta Thomas untuk membuang senjata-senjata itu malam itu juga, tapi Thomas menolaknya. Thomas ingin menunggu bulan purnama berakhir 3 hari lagi karena Paman Charlie hanya berangkat setelah bulan purnama berakhir untuk mengirim senjata-senjata itu. Bibi Polly berharap Thomas bersikap bijaksana dalam menangani masalahnya itu. Di tempat lain, adik perempuan Thomas, Ada Shelby, pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang ternyata itu adalah Freddie Thorne, si komunis. Mereka menjalin hubungan asmara tanpa sepengetahuan keluarga Shelby. Freddie tidak ingin hubungan mereka diketahui oleh keluarga Shelby, karena sudah pasti keluarga Shelby tidak akan setuju jika Ada Shelby berhubungan dengan Freddie. Hari pun berganti. Di pagi hari di kota Birmingham, terlihat seorang gadis dengan pakaian serba hijau dan mengenakan topi fedora berjalan menuju bar Grayson, dan dia bernama Grace Burgess. Grace menemui si pemilik bar bernama Harry Penton untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan bar. Tetapi, Harry berpikir jika Grace sudah gila dan langsung menolaknya. Kemudian Grace meyakinkan bahwa dia mempunyai pengalaman sebagai pelayan bar dan menunjukkan bahwa dia pernah bekerja di sebuah bar di Irlandia yang bernama Bar Dublin. Tapi Harry tetap menolaknya, karena merasa kasihan jika Grace harus bekerja di kota gangster tersebut. Sampai akhirnya, Grace menunjukkan kemampuannya dalam menyanyikan sebuah lagu kepada Harry, dan hal itu membuat Harry berubah pikiran dan menerima Grace bekerja di sana. Scene berganti ke kantor polisi di Birmingham. Terlihat di sana, para polisi berkumpul dan mengobrol santai, yang seharusnya itu bukanlah tugas dari seorang polisi. Sampai akhirnya, Inspektur Campbell datang dan melihat kelakuan para polisi di Birmingham. Hal itu membuat Campbell merasa sangat jengkel. Dia berpidato di sana dan menyindir kedisiplinan polisi di Birmingham. Kemudian, dia mengumumkan bahwa polisi yang lama akan digantikan oleh polisi yang baru yang telah direkrut dari Irlandia. Para polisi baru itu akan segera dilantik dan langsung menjalankan tugasnya. Di sebuah bioskop, di mana Arthur Shelby sedang menonton film bersama 2 perempuan di sampingnya. Tiba-tiba, Arthur dihampiri 3 orang polisi dan mereka langsung menangkap Arthur. Arthur dibawa ke Inspektur Campbell. Di sana, Arthur disiksa oleh para polisi tersebut hingga babak belur. Kemudian, Campbell menginterogasi Arthur dan menanyakan apakah dia mengetahui tentang pencurian tersebut. Tapi Arthur tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Walau tidak puas, Campbell melepaskan Arthur dan memaksanya menjadi mata-mata Campbell. Kembali ke bar Grayson, terlihat Harry dan Grace sedang melayani banyak pelanggan yang akan menyaksikan pertandingan sepak bola.
Di saat yang sama, Thomas datang ke sana untuk membeli sebotol minuman. Di saat inilah, Grace dan Thomas pertama kali bertemu. Thomas mengira bahwa Grace adalah seorang yang tidak benar. Hal itu membuat Grace merasa terkejut dan terdiam. Harry memperingati Grace untuk berhati-hati saat berbicara dengan anggota The Peaky Blinders. Thomas akhirnya sampai di rumah dan di sana dia membantu untuk mengobati luka dari kakaknya. Arthur memberitahu Thomas bahwa Campbell mengatakan dia dikirim oleh Winston Churchill ke Birmingham atas kasus kepentingan nasional terkait dengan perampokan. Campbell memberitahu Arthur bahwa dia ingin The Peaky Blinders membantunya dalam investigasi tersebut. Arthur memutuskan untuk mengadakan rapat keluarga lagi untuk mengambil suara apakah mereka akan membantu Campbell atau tidak. Tapi Thomas hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal tersebut membuat Arthur sangat kesal dengan adiknya itu. Di malam hari, Thomas pergi ke bar Grayson dan di sana para pengunjung sedang menyanyikan sebuah lagu dengan Grace. Setelah kedatangan Thomas Shelby, orang-orang di sana langsung berhenti bernyanyi dan berpaling muka. Tapi Grace, yang masih polos dan tidak tahu apa-apa, masih tetap melanjutkan nyanyiannya. Thomas kelihatannya penasaran dengan sosok Grace itu. Adegan berlanjut. Di kamarnya, Thomas Shelby menggunakan sebuah barang terlarang untuk menenangkan diri. Dia mulai tidur dan memimpikan kenangan lama yang buruk tentang dirinya, Freddie dan Danny selama perang. Hal itu membuat Thomas terbangun dan kesulitan bernafas. Kemudian, dia mengintip keluar jendela dan melihat dua orang polisi yang sedang berpatroli. Keesokan harinya, di wilayah orang Italia, Danny kembali mengalami traumanya dan kehilangan kendali atas dirinya. Seorang Italia memberitahunya untuk segera pergi dari tokonya. Karena Danny tidak bisa mengontrol dirinya, tanpa sengaja ia membunuh orang Italia itu di depan saudara-saudaranya. Di sini, diceritakan bahwa sifat orang Italia sangatlah barbar. Danny tidak akan mungkin dibiarkan lolos begitu saja. Di tempat lain, Inspektur Campbell memberikan laporan kepada Winston Churchill tentang investigasi yang ia lakukan. Campbell belum menemukan pelakunya. Campbell menginterogasi seorang pemimpin geng Peaky Blinders, tapi dia bukanlah pelaku dari pencurian senjata tersebut. Winston Churchill sedikit memberikan peringatan kepada Campbell bahwa di sana bukanlah wilayah kekuasaan mereka. Jadi, Campbell harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu terhadap orang-orang di sana. Di tempat Paman Charlie, Thomas memutuskan untuk tetap menyimpan senjata tersebut. Dia mengatakan kepada pamannya bahwa dia mempunyai rencana bagus terhadap senjata-senjata itu. Paman Charlie tentu tidak setuju dengan keputusan Thomas tersebut dan meminta Thomas untuk memikirkannya lagi. Tapi yang namanya Thomas, dia akan tetap kekeh dengan keinginannya tersebut, dan dia pun meninggalkan pamannya di sana. Keesokan harinya, Inspektur Campbell pergi ke sebuah museum, dan di sana dia bertemu dengan Grace. Di sini akhirnya terungkap bahwa Grace sebenarnya adalah agen mata-mata milik Inspektur Campbell. Campbell mengatakan kepada Grace bahwa dia telah menginterogasi pemimpin dari geng Peaky Blinders yang bernama Arthur Shelby. Tapi, Arthur tidak mengetahui apapun tentang pencurian tersebut. Grace juga melaporkan bahwa Arthur bukanlah pemimpin dari keluarga Shelby, melainkan Thomas Shelby lah yang menjadi pemimpin di keluarga tersebut. Grace juga mengatakan bahwa Thomas mendapatkan 2 medali saat perang dan dia memiliki pangkat Sersan Mayor. Dan para komunis bukanlah dalang di balik pencurian tersebut. Grace mencurigai bahwa tentara Irlandia lah yang menjadi dalang di balik pencurian tersebut. Campbell mengingatkan Grace agar masa lalunya tidak mengubah penilaiannya terhadap seseorang. Dahulu, ayah kandung Grace dibunuh oleh seorang tentara Irlandia. Campbell memberikan Grace catatan nomor seri dari senjata yang telah dicuri, dan bila mana Grace melihat seseorang yang membawa senjata, Campbell meminta Grace untuk mencocokkannya dengan nomor seri tersebut.
Di sebuah kanal, Thomas mengajak Danny ke sana untuk menghukum mati si Danny karena telah membunuh saudara dari orang-orang Italia yang berada di seberang. Thomas melakukan itu karena jika tidak, orang-orang Italia tersebutlah yang akan bertindak. Dan tentu saja, mereka bisa saja lebih kejam dari Thomas. Untuk itu, Thomas meminta kepada orang-orang Italia tersebut agar Thomaslah yang akan menghukum Danny. Thomas memberitahu Danny bahwa dia harus dihukum mati karena telah membunuh orang yang tidak bersalah. Dan Thomas menyiapkan perahu untuk Danny karena mayat Danny tidak boleh dilihat oleh para polisi yang baru datang ke Birmingham guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Thomas menanyakan permintaan terakhir Danny sebelum dia dieksekusi. Dan Danny mengatakan bahwa ia ingin dikubur di sebuah bukit, dan Danny juga ingin Thomas memberitahu istrinya letak kuburan Danny. Danny akhirnya ditembak dan jatuh ke perahu paman Charlie. Sesampainya di rumah, Thomas menerima kabar dari Arthur bahwa kuda miliknya memenangkan pertandingan. Otomatis, orang-orang akan banyak bertaruh ke kuda milik Thomas. Dan juga, kecurangan Thomas akan segera diketahui oleh Billy Kimber, si pemilik pacuan kuda. Scene berganti ke sebuah terowongan. Di sana, terungkap bahwa Danny masih hidup karena Thomas hanya menembakkan cairan merah di kepala Danny. Charlie memberitahu Danny bahwa dia akan dibawa ke London karena Thomas memiliki tugas untuk Danny di sana. Danny kini secara resmi telah direkrut menjadi anggota The Peaky Blinders. Kembali ke Thomas dan Bibi Polly, Thomas dengan mudahnya berbohong pada Bibi Polly dengan mengatakan bahwa dia sudah membuang senjata-senjata itu. Tapi nyatanya, Thomas masih menyimpan senjata tersebut di tempat paman Charlie. Thomas lalu beranjak meninggalkan Bibi Polly. Ketika Thomas berjalan di kota, dia melihat Grace dan mereka saling melemparkan sapaan canggung dan bersambung. Sekian dulu pembahasan alur cerita Peaky Blinders Season 1 episode 1 kali ini, dan episode 2 akan segera menyusul. Saya Lex beserta jajaran tim editor Bioskop Mini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye.